Kubu Hasto gembar-gembor tak rugikan negara, KPK sebut salah pasal. Eksepsi Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tak ada kerugian negara dalam kasus yang menjeratnya. Jaksa Penuntut Umum, JPU, KPK menegaskan kubu Hasto salah pasal. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 27 Maret 2025, mulanya jaksa menyebut jika pihak Hasto menilai KPK tak berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap perkara Hasto karena tak ada kerugian negara. Dalam eksepsinya, terdakwa berdalih bahwa dalam UU KPK No. 19 tahun 2019 telah membatasi kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, diantaranya adanya kerugian keuangan negara paling sedikit 1 miliar rupiah, kata jaksa. Sedangkan dalam perkara yang dituduhkan kepada terdakwa, tidak ada kerugian keuangan negaranya sehingga KPK tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, kata jaksa lebih lanjut. Jaksa pun menilai pihak Hasto telah salah memaknai pasal 11 UU KPK itu. Jaksa menegaskan perkara Hasto bukan merupakan perkara dengan delik kerugian negara. Jaksa mendakwa Hasto dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Yungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor mengatur ancaman pidana yang melakukan perbuatan tindak pidana yang diatur pasal 209 KUHP. Dalam pasal tersebut, dijelaskan setiap orang dapat dipidana jika melakukan perbuatan curang dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun. Sebab itu, jaksa menegaskan perkara Hasto bukan berkaitan dengan kerugian negara. Jaksa pun menilai memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Perkara Aquo bukanlah perkara yang deliknya terkait dengan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor, akan tetapi terkait pasal suap, sehingga tidak berlaku ketentuan huruf B, ujarnya. Berdasarkan argumentasi di atas, maka keberatan terdakwa haruslah ditolak, imbuh dia. Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang jadi buron sejak 2020. Hasto disebut memerintahkan Harun Masiku merendam handphone agar tak terlacak KPK saat operasi tangkap tangan, OTT, pada 8 Januari 2020. Hasto juga disebut memerintahkan Harun Masiku standby di kantor DPP PDIP agar tak terlacak KPK. Hasto juga disebut memerintahkan anak buahnya menenggelamkan ponselnya jelang diperiksa KPK. Perbuatan Hasto itu disebut membuat Harun Masiku belum tertangkap hingga saat ini. Jaksa juga mendakwa Hasto menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan 600 juta rupiah. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antar waktu, PAW, anggota DPR periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku. Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Doni saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu Saiful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.